Bahwa sesuatu yang murni itu berkualitas. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal daripada ibadah itu adalah haram, tidak boleh dilaksanakan dulu. Itu harus ada contohnya dulu, ada perintahnya dulu. Kalau belum ada contohnya, ada perintahnya, jangan mengada-ngada. Berbeda rumusnya kalau urusan duniawi. Al aslu fil muamalah ibah. Asal daripada muamalah, sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibah, boleh. Hatta yadullad dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu keliru besar kalau ada yang mengatakan Islam itu ketinggalan zaman. Enggak, kalau urusan duniawi mestinya kita ini lebih berkemajuan. Kenapa? Karena dalam urusan duniawi asalnya boleh, semuanya dikerjakan boleh. Mau berkreasi, bahkan mau berinovasi boleh. Cuman kalau ada larangan, sudah ada larangan, harus berhenti. Madura itu siap bersaing. Kalau urusan bisnis siap bersaing, walaupun dari nol. Mau bersaing dengan pom bensin, siap. Mereka jual bensin pas di depan pom bensin. Coba bayangkan. Itu kalau tidak benar-benar kuat mentalnya, nggak mungkin itu dilakukan. Hanya orang Madura yang melakukan itu. Supaya berkualitas kinerja kita, ya, kita harus punya kekuatan fisik dan juga kekuatan mental. Orang Madura punya itu. Orang Madura itu kalau sudah berangkat merantau, walaupun dari nol putul katanya orang Jawa, tapi dia tetap eksis. Makanya orang Madura itu di mana-mana seperti orang Cina. Hampir di semua daerah di Indonesia itu semuanya ada orang Madura dan mereka eksis. Mau bekerja sekeras apapun, mereka mampu melakukan. Mau bersaing dengan pom bensin bisa, mau bersaing dengan Indomaret yang super lengkap itu bisa. Orang Madura 24 jam siap melayani. Bismillah melayani. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah ditawarin oleh saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ditawarin apa? Modal. Saya punya ladang di sana subur sekali, kamu pilih mana yang paling subur buat kamu wahai saudaraku. Saya punya istri cantik 2. Pilih, nanti saya cerai, silakan dinikahi. Kalau itu ditawarkan ke kita, mau nggak? Wah, alhamdulillah gitu kan. Iya, apalagi nggak punya modal apa-apa ya kan. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau dia. Barakallahu fi malika wa ahli. Beliau nggak mau, nggak usah. Dullani ila-suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar di sini. Itu adalah profil pembisnis yang kuat lahir batin, nggak modal apa-apa dia. Makanya saya heran kalau ada orang mau berbisnis apapun nggak jadi-jadi karena nggak ada modal. Dia bisa kok memulai bisnis itu walaupun tidak ada modal. Hanya minta ditunjukkan di mana pasar di sini. Dia mampu membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang terpercaya, berkualitas. Makanya beliau eksis ya. Singkat cerita, beliau termasuk jajaran sahabat yang paling kaya. Coba dia dalam sejarah berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sampai yang namanya emasnya itu berbongkah-bongkah. Kita punya emas 1 ons saja kayaknya sudah kaya raya, sudah segini nih. Iya kan? Itu dalam sejarah. Dari nol loh Abdurrahman bin Auf itu, kekayaannya ditinggal di Makkah, nggak dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Pesantren Kiai Haji Bahauddin yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita
marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga petang ini semua kita masih diberikan banyak nikmat sehat. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita ya, kita masih istiqomah untuk sholat berjamaah di sini, dan yang tak kalah pentingnya kita juga istiqomah untuk mengaji bersama di sini. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi walaupun sibuk, selesai dengan satu urusan, kita lanjut dengan ibadah berikutnya. Fa'idha farauta fansob. Apabila kamu sudah selesai dengan satu urusan, maka kita akan melanjutkan untuk beribadah, untuk beramal yang lain-lain. Jadi kita selama satu hari sudah selesai urusan kita, urusan duniawi. Nah, sekarang kita lanjutkan fansob. Maka kita akan melanjutkan amal ibadah kita untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi kita, sehingga sama-sama dapat Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita itu istiqomah untuk berkomitmen memenuhi kebutuhan kita semua, bukan hanya kebutuhan duniawi tapi juga kebutuhan ukhrawi. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ayat Allah berfirman, dan ayat ini akan kita renungkan bersama-sama pada petang ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hafal semua Bapak Ibu ya? Insyaallah hafal? Hafal ya. Kita akan kaji bersama-sama pada malam hari ini. Alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan al-mauta ya, kematian ya, wal hayata, dan kehidupan itu tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah bisa menguji siapa di antara kamu itu yang amalannya paling ahsan, paling berkualitas. Sudah berapa kali kita menyaksikan orang meninggal dunia? Sudah sangat sering Bapak Ibu kita menyaksikan kematian itu. Benar ya? Setiap saat kita bisa menyaksikan ya, bagaimana kita bisa mengantarkan ya, saudara kita yang mendahului kita. Dan sudah berapa kali juga kita menyaksikan orang yang baru dilahirkan. Seperti kemarin malam saya menemani saudara yang lagi persalinan, lahir seorang anak ya. Kita menyaksikan itu juga tidak sekali dua kali, berkali-kali. Tetapi sejauh mana apa yang kita saksikan itu mampu memotivasi kita untuk menunjukkan amalan kita yang terbaik itu apa? Apakah kematian-kematian yang kita saksikan itu mampu memotivasi kita untuk menunjukkan kualitas amalan kita itu? Ngefek tidak? Apakah ngefek itu? Kita menyaksikan orang setiap hari
ada yang dikuburkan itu, ngefek tidak itu terhadap usaha kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita? Ngefek, harus ngefek Pak, harus ngefek, karena memang tujuan Allah itu. Kita menyaksikan kematian setiap hari, ya. Ada tetangga kita, bahkan saudara kita, tujuannya apa? Ya, supaya kita mau untuk meningkatkan kualitas amalan kita, ya. Bahwa pada akhirnya kita akan menyusul mereka. Amalan kita yang kita siapkan yang terbaik itu apa? Kan seperti itu kalau dalam bahasa yang mudah gitu. Ya. Sama ketika kita menyaksikan kelahiran, ya, seorang manusia ke dunia, mestinya kita juga berpikir, ya, kita itu lahir ke dunia bukan asal, ya, sehingga hidup kita juga jangan asal. Kelahiran kita di dunia itu ada tujuannya. Tidak bisa kita itu hanya sekedar hidup, ya, kemudian tidak berikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas keimanan dan ketakwaan dan amal soleh kita kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Islam itu mengajarkan kualitas amalan. Jadi amalan kita setiap hari itu harus dipastikan berkualitas, ya, harus berkualitas. Rasulullah juga bersabda, ya, dalam sebuah hadis, innal abda idza amila amalan ahabballahu ayyudqinahu. Sesungguhnya hamba itu, ya, apabila dia mengamalkan sebuah amalan, Allah cinta, Allah sangat mencintai, lebih mencintai amalan itu ayyudqinahu, kalau itu dilakukan dengan itqan, dengan kualitas. Jadi Rasulullah juga sama menginginkan amalan kita itu juga berkualitas, jangan asal, sehingga bernilai, ya. Jadi kalau amalan kita berkualitas, dia punya nilai, dan nilai itu yang menentukan nilai kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada petang yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama, ya, untuk menyimak amalan yang berkualitas itu seperti apa, Ustadz. Ini penting. Amalan itu ada dua. Tadi saya katakan, kita setiap hari sibuk dengan amalan duniawi, kemudian juga sibuk dengan amalan ukhrawi. Dua amalan itu harus kita pastikan semuanya berkualitas, semuanya ahsan. Secara singkat dalam waktu yang tidak lama ini kita akan bahas satu persatu. Semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, amalan ukhrawi, ya, harus berkualitas. Bagaimana caranya supaya amalan ukhrawi itu berkualitas? Yang pertama, sebuah amalan ukhrawi dikatakan berkualitas kalau diniatkan ikhlas karena Allah. Amalan kita itu ditentukan dengan nilai keikhlasan itu. Ikhlas itu sebenarnya, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, ya, dalam bahasa yang sederhana, ikhlas itu murni. Coba kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, ya. Saya jelaskan dalam bahasa yang sederhana. Jadi ikhlas itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita yang paling sederhana itu murni. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita itu suka yang murni. Madu murni. Lebih suka mana? Madu murni atau madu yang dicampur-campur itu? Iya kan? Kan banyak itu orang jualan madu itu kan. Apa? Madu murni. Bahkan penjual tidak
malu-malu ya akan dengan penuh semangat menjelaskan ini madunya murni sehingga layak untuk dibeli. Ditulis di depan itu madu murni, sekedar untuk menunjukkan kualitas ya, bahwa madu murni itu sesuatu yang sangat baik, disukai banyak orang. Susu murni, ya kan? Suka mana, susu murni atau susu yang cuman aromanya susu ya Ustadz ya? Ini Mas Hedi ya tahu kalau urusan itu ya. Iya. Ya, susunya harus susu murni, lebih berkualitas. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu saksikan di jalan-jalan sekarang rame orang berjualan jeruk peras itu, ya, jeruk peras itu, ya, itu kan saingan itu, ya. Di sini jualan, di situ sudah ada yang jualan. Tidak tahu fenomena apa orang jual jeruk peras itu banyak sekarang, ya. Untuk memenangkan persaingan sesama penjual jeruk peras itu, mereka tidak tidak tanggung-tanggung promosinya juga, ya. Ditulis, ya, jeruk murni tanpa air. Pernah lihat tulisan itu? Ya, ya kan? Saya pernah lihat itu, ya. Jeruk murni tanpa air. Supaya apa? Supaya calon pembeli tahu. Oh, kalau beli di situ jeruknya murni, nggak dicampur-campur air, ya, sehingga orang mau membeli itu. Jadi sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerjemahkan bahwa sesuatu yang murni itu berkualitas. Makanya amalan yang berkualitas itu, ya, kalau niatnya itu murni lillahi ta'ala, karena Allah. Makanya prinsip hidup kita itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, itu prinsip hidup kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya itu karena Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan setiap hari itu tidak didasari karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dasar ikhlas, maka itu tidak akan menjadi amalan yang ahsan, yang berkualitas. Karena Allah suka itu, suka kualitas amalan yang didasari dengan ketulusan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat yang sering kita baca, ya, kalau kita sholat itu, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hafal juga ya Bapak Ibu ya, karena sering dibaca, ya. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah, ya, untuk menyembah, mukhlisin. Apa artinya mukhlisin? Dengan penuh keikhlasan. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah beramal ibadah apapun, ya, itu harus dilakukan dalam konteks menjadi orang yang minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Semuanya diniatkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kalau amalan ukhrawinya ingin berkualitas, singkat saja waktunya terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, karena ini adalah yang membuat syariah ini adalah Allah dan Rasulnya, yang membuat syariah ini ada Allah dan Rasulnya, maka harus dipastikan kita tahu aturannya, pedomannya, ya, jangan ngawur. Kalau urusan ibadah itu jangan ngawur Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, jangan asal mengerjakan, nah,
Apalagi urusan ibadah, ibadah khusus, ibadah khusus yang tata caranya juga khusus. Ya. Seperti sholat itu kan dari takbiratul ihram ya sampai salam itu kan khusus. Dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan waktunya juga khusus. Makanya disebut ibadah mahdhah, ada yang menyebutnya ibadah khusus. Kita harus tahu contohnya dari Rasulullah supaya berkualitas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu itu sebagaimana kamu menyaksikan aku ini salat. Salatnya Rasulullah bagaimana? Baca, ya, contoh-contohnya, baca fikih Syafi'i ya, dan fikih-fikih yang lain. Tetapi intinya kita ingin menunjukkan kualitas ibadah sholat kita sama dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun mungkin fikihnya berbeda. Pernah tidak dengar cerita Rasulullah itu pernah menegur seorang sahabat yang berpikirnya terlalu kreatif ya, sampai ibadah khusus itu juga dipikirkan secara kreatif dengan harapan bisa lebih baik menurut pikirannya sendiri. Ya, pernah nggak? Saya kasih contoh ya. Di zaman Rasulullah itu pernah terjadi yang namanya ibadah kurban itu disembelih kapan Bapak Ibu? Saya interaktif saja biar enak. Disembelihnya kapan? Waktu yang tepat. Ibadah kurban itu setelah sholat. Kenapa Ustadz? Ya itu ibadah mahdhah. Ada contohnya Nabi itu beribadah kurban dilaksanakan setelah sholat. Ya, untuk menunjukkan kualitasnya sama dengan pembuat syariatnya itu. Lah, ada sahabat yang berpikir kreatif. Menurut saya, ya, apa itu? Wah, ini akan lebih enak ya kalau dalam bahasa saya gitu. Akan lebih enak kalau nanti habis sholat ya, sholat Idul Adha, sholat Id ya, jamaah itu selesai, kemudian diajak bersama-sama ke rumahku. Aku siapkan semuanya sudah. Satenya ada, gulainya ada, ya kan? Sudah mau disiapkan. Kayaknya ini bagus deh ide itu. Ya kan, makanya kemudian dia menyembelih sebelum sholat untuk menunjukkan kreativitas berpikirnya ya, apalagi kalau Idul Adha itu biasanya kita kan tidak makan berangkat, iya kan, tidak makan, pasti nanti habis turun sholat kan orang sudah pada lapar. Masa mau nunggu kurban masih nanti mau disembelih itu kan? Akan lebih enak kita siapkan duluan. Ada 1-2 kita sembelih duluan lah gitu kan. Itu diketahui oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah heran, loh ini kok sudah ada sate duluan mungkin ya. Ini kok sudah ada daging duluan. Ya. Kemudian dipanggillah oleh Rasulullah. Ya. Terkonfirmasi bahwa memang itu diniatkan untuk itu. Ya. Artinya sahabat ini ingin membahagiakan saudara-saudaranya. Sepulangnya sholat Id mereka sudah bisa menikmati hewan kurbannya itu. Ternyata apa tegur Rasulullah? Rasulullah mengatakan syatuka syatulahmin ya. Kambingmu itu ya, syatulahmin itu sembelihan biasa. Artinya apa? Itu bukan kurban ya, kambing biasa yang disembelih seperti setiap hari kita lihat itu. Tidak bernilai sebagai ibadah kurban. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah kurban itu ibadah mahdhah. Ya, kita harus lihat contohnya dari Rasulullah. Waktunya juga ditentukan. Ya, kalau kita sembarangan menentukan waktunya, maka dia akan tidak termasuk ibadah mahdhah yang dicontohkan itu ya. Sehingga nilainya beda ya.
kambing yang disembelih sebelum Idul Adha, sholat Idul Adha, dengan kambing yang disembelih setelah Idul Adha, maka nilainya bisa berbeda. Ya. Kualitasnya juga berbeda. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Mungkin ada juga yang berpikir agak nakal, ya, misalnya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Wah, masa bangunnya sudah jam 3 bangun? Ya kan, sudah jam 3 bangunnya Ustadz. Masa cuma 2 rakaat saja? Gimana kalau kita tambah saja biar lebih afdol gitu, ya kan? Ya kan? Karena bangunnya sudah jam 3, masa cuma 2 rakaat itu kan? Nah, barusan saja kita itu 3 rakaat, nanti 4 rakaat ya. Iya kan? Lah ini sengaja bangun niatnya bangun jam 3 cuma 2 rakaat. Kita tambahin aja gitu kan, misalnya. Bisa saja kan orang berpikir kreatif seperti itu. Baik menurut pikirannya sendiri, tapi itu tidak bernilai kualitas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh dari Rasulullah yang namanya sholat subuh itu ya tetap 2 rakaat. Walaupun Anda tidak tidur atangi dari 12 tak tidur sakale, hanya menunggu sholat subuh. Nggak boleh ya, karena sudah ada contohnya itu. Makanya di dalam masalah ibadah berlaku kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya. Asal daripada ibadah itu adalah haram. Tidak boleh dilaksanakan dulu sebelum ada contohnya. Itu kaidah, ya. Rumuslah ya, supaya lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau urusan ibadah Bapak Ibu, urusan ibadah mahdoh, ibadah khosoh yang memang rinci diberikan contoh oleh Rasulullah, ya, itu harus ada contohnya dulu, ada perintahnya dulu. Kalau belum ada contohnya, ada perintahnya, jangan mengada-ngada. Ya, itu. Sudah ada ya? Belum. Mesti lama. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, tetapi berbeda rumusnya kalau urusan duniawi. Ya, ini supaya mudah juga, saya kasih 2 rumus ya. Kalau rumusnya melaksanakan ibadah, nunggu perintah, nunggu contoh. Al-aslu fil ibadah at-tahrim atau at-tauqif, ada dalam kaidah yang lain. Jadi kalau urusan ibadah berhenti dulu, atau berhenti dulu. Jangan lakukan dulu kalau belum ada contohnya. Itu rumus. Tetapi dalam urusan duniawi berbeda Bapak Ibu kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-aslu fil asya'il ibahah. Al-aslu fil muamalah ibahah. Asal daripada muamalah, sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibahah, boleh ya. Jadi kalau urusan duniawi itu boleh, asalnya boleh. Bapak Ibu mau ngapain saja boleh, hatta yadullad dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Itulah enaknya kita beragama Islam itu ya. Makanya itu keliru besar kalau ada yang mengatakan Islam itu ketinggalan zaman. Enggak, kalau urusan duniawi mestinya kita ini lebih berkemajuan. Dalam urusan duniawi kalau kita menggunakan kaidah ini mestinya kita ini lebih berkemajuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam urusan duniawi asalnya boleh, semuanya dikerjakan boleh. Mau berkreasi, bahkan mau berinovasi boleh. Dalam urusan duniawi. Cuman kalau ada larangan, sudah ada larangan harus berhenti. Inilah enaknya ya. Jamaah yang berbahagia, nah ini amalan ukhrawi ya, disebut berkualitas kalau memenuhi 2 syarat ini. 2 syarat itu saja dulu, mudah diingat ya. Bapak Ibu mudah mengingat ya. Jadi kalau amalan ukhrawi, ingat 2 syarat ini, minimal 2 syarat ini. 1 ikhlas,
dua dilaksanakan berdasarkan contoh dari Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Untuk urusan ukhrawi, ya, amal ibadah yang sifatnya khossoh ibadah tadi. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ya, untuk lebih menghemat waktu kita lanjut. Amalan yang sifatnya duniawi sekarang disebut berkualitas itu seperti apa saja Ustadz? Ya, kita singkat lagi ya. Paling tiga misalnya ada beberapa ya contoh ya ditampilkan di dalam Al-Quran. Misalnya ada orang yang berprofesi sebagai pengembala kambing. Bagaimana kita ya menjadi seorang pengembala kambing yang amalannya berkualitas, yang kinerjanya berkualitas? Ada contohnya seperti siapa? Nabi Musa, ya, Nabi Muhammad juga, Nabi Musa ya, diceritakan dalam surah Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian dia berhenti di sebuah tempat ya, Madian kalau nggak salah nama tempatnya, itu yang saya baca itu tidak sengaja kemudian menyaksikan ada orang rebutan ngambil air itu. Di antara orang-orang yang rebutan ngambil air itu, yang kuat-kuat itu, ada dua orang perempuan yang juga kepentingannya sama, ingin mengambil air. Kemudian dia berinisiatif ingin membantu, kasihan ya, seperti adik-adik ini ya, yang muda-muda kalau ada yang kesulitan bawa sesuatu kan timbul keinginan itu, mari saya bantu mbak itu ya, apalagi mbaknya cantik misalnya kan. Tambah semangat itu ya. Kecuali kalau misalnya yang ya, kalau misalnya yang bawa barang itu yang sudah tua ya, lain lagi itu sudah ya. Nah, sama Nabi Musa itu menyaksikan itu, kemudian beliau berkeinginan untuk membantunya ya. Tapi bukan karena seperti yang saya katakan tadi, bukan karena beliau pengen pengen kecantikannya ya. Bukan, nggak sama dengan semangatnya anak-anak kita ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian dibantu, berhasil. Nabi Musa itu kuat, gagah. Bahkan beliau itu pernah tidak sengaja bunuh orang. Itu kan dikejar-kejar karena bunuh orang. Ya, tidak sengaja, dari sangat kuatnya gagahnya beliau itu. Ya. Jadi kalau hanya bersaing dengan orang-orang yang rebutan air itu, beliau sanggup dan berhasil membantu dua perempuan ini. Ternyata diceritakan dalam sebuah riwayat ya, dua perempuan ini adalah putrinya Nabi Syuaib. Lapor kepada ayahnya Nabi Syuaib ya. Kemudian bilang, ya abati, wahai ayahku ya. Wa qalat ihdahuma, salah seorang dari dua perempuan itu berkata kepada ayah, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia itu Nabi Musa itu sebagai pegawai kita yang akan mengurus segala bisnis kita, termasuk mengembala kambing dan lain-lain itu. Jadi gara-gara kinerjanya berkualitas ya, sampai bikin tertarik ya calon bosnya itu. Kenapa? Inna khaira man istajarta, sesungguhnya dia itu adalah orang yang paling baik ya dalam hal mengurusi bisnis yang seperti itu. Kenapa? Al-qawiyul amin, dia adalah orang yang kuat dan juga amanah ya. Satu contoh yang ditampilkan oleh Al-Quran ya, sebuah profesi ya dikatakan berkualitas ya kalau memenuhi itu, al-qawiyul amin. Kemudian yang kedua, ada profesi lain, profesi di bidang keuangan. Siapa yang bergerak di bidang keuangan di sini setiap hari ngurusin uang? Ada di sini yang setiap hari ngurusin uang? Ada. Masalah bendahara, ada jadi bendahara di sini, bendahara RT. PRT. Perlu meniru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu ya
menunjukkan kualitas kinerjanya sebagai calon bendahara kerajaan, ya, dengan mengatakan inni hafidhun alim. Ya, disebutkan dalam sebuah ayat, inni hafidhun alim. Benar Ustaz ya? Saya lupa. Inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku ini adalah hafidh. Hafidh itu apa? Pinter jaga. Hafidh, pinter jaga. Kalau urusan uang saya yang jaga, nggak bakal korang, tak kira luang, gitu kan. Alim, alim itu apa? Pinter. Ya. Jadi kalau yang berprofesi dalam urusan keuangan minimal punya kategori itu. Dia pinter menjaga uangnya itu, ya. Dan dia juga tahu ilmunya mengembangkan. Ya, makanya bendahara yang baik itu bukan hanya nyimpen uang. Ya, bukan hanya menjaga uang. Syukur-syukur kalau itu bisa dikembangkan. Dengan ilmunya itu dia bisa kembangkan, ya, dengan usaha-usaha yang halal, ya, sehingga bisa bertambah, menambah income bagi Pak RT, supaya Pak RT itu enak nanti butuh uang, oh sudah ada uangnya. Dari hasil apa? Dari hasil usaha ini, gitu kan, misalnya kan. Bendahara itu tidak hanya pintar menjaga uangnya tidak berkurang, tapi juga bisa mengelola keuangan itu, ya, bisa membantu keuangannya terus bertambah. Itu Nabi Yusuf, ya. Yang terakhir ada profesi lain. Profesinya kalau sekarang ini jenderal TNI, militer, ya. Siapa yang ditampilkan di dalam Al-Quran? Sosok yang bernama Tolut, ya. Tolut ini adalah seorang tokoh yang ditampilkan di dalam Al-Quran oleh Allah sebagai sosok, sebagai profil, figur seorang jenderal yang berkualitas, ya. Kinerjanya yang berkualitas, ya. Ya. Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah itu telah memilih Tolut itu alaikum, atas kamu wahai Bani Israel. Wazadahu, ya. Kenapa? Karena dia punya keunggulan. Apa keunggulannya? Bastotan fil ilmi wal jism, ya, dia punya keluasan ilmu, ya, dan juga dia punya fisik yang kuat, ya. Itu, ya, minimal 3 profesi itulah dulu, ya, ya, 3 profesi itu. Sekarang kita simpulkan, ya. Masih ada waktu Bapak Ibu, ya? Dari 3 figur itu, ya, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang ditampilkan di dalam Al-Quran, tapi kita ambil 3 saja dulu itu, ya, sampelnya 3 saja, ya. Dari 3 tokoh itu paling tidak kita akan mengambil sarinya. Sebuah amalan dikatakan berkualitas kalau yang pertama didasari, ya, dengan ilmu. Harus ada ilmunya Bapak Ibu sekalian, ya, supaya berkualitas. Beda yang didasari ilmu dengan yang asal dikerjakan, itu beda. Benar Pak RT, ya? Betul, harus ada ilmunya dulu. Tanya dulu kepada yang ahli. Jangan pas ekar bedibi kagubay tak cocok, kan? Ya kan? Komplain sama banyak orang, ya kan? Gitu. Makanya banyak rumus-rumusnya itu kalau orang berbisnis itu kan ada yang sampai punya konsep 3S. 3S itu apa? S itu apa? S pertama sapa, S yang kedua senyum, salam, ya. Ya. S yang pertama salam, S yang kedua senyum, yang ketiga sapa. Ya, itu contoh, ya. Contoh itu sebuah usaha ikhtiar, ya, yang berkualitas, ya, sampai punya konsep seperti itu, dan orang akan menilai, ya, ya. Kalau itu konsepnya, orang akan tertarik, ya, orang akan tertarik untuk berbisnis bersama kita, ya. Buktinya, ya, kalau menggunakan 3S itu ramai pelanggannya, ya kan? Pelanggannya rame, apalagi cantik katanya, iya kan? Wah, tambah lagi itu kan. Nah,
punya ilmunya dia. Jadi mau memasarkan itu punya ilmunya, sehingga orang akan nilainya itu berkualitas. Senyum, siapa nggak suka orang senyum? Senang. Dengan senyum saja orang sudah senang. Apalagi salam, kemudian disapa, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Ada ATM, ATM itu apa? Ada, saya konsep-konsep bisnis itu baca juga. ATM itu apa? A itu apa? Hah? A, amati. Ya. T, tiru. Ya. M, modifikasi. Konsep berbisnis supaya lebih berkualitas, ya. Punya konsep ini, ada ilmunya, iya kan? Hah? Iya, inovasi itu Pak. Honda itu Pak, ya. Menyebut merek ya. Ya. Amati. Ya, enggak apa-apa Ustadz, enggak apa-apa. Amati, barangkali ada tetangga kita, saudara kita yang punya bisnis yang sama. Jangan malu untuk mengamati. Makanya ada studi banding. Bahkan ada studi tiru. Ada studi tiru, ya. Supaya kita bisa mengambil referensi, meniru, kemudian dibawa ke sini, dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Jangan copy paste, copy paste, plug gitu kan, karena nggak sama kondisinya, ya kan. Nah itu. Jadi sekali lagi harus berbasis ilmu supaya amalan duniawi kita berkualitas. Kemudian yang kedua, ya, harus kuat fisik dan kuat mental. Jadi kita kalau mau berkualitas harus kuat fisiknya, harus kuat mentalnya. Seperti Nabi Musa tadi, ya. Nabi Musa itu kuat fisiknya, kuat mentalnya. Jadi dia siap bersaing dengan orang-orang yang lain yang besar-besar itu, sampai bikin kasemsem, bikin sayang, cinta dua perempuan yang ditolongnya tadi itu. Ya kan? Orang Madura itu menurut saya termasuk yang ini, punya kategori ini itu, ya. Kuat mentalnya, ya. Makanya jangan heran Madura itu siap bersaing, kalau urusan bisnis siap bersaing walaupun dari nol, ya. Madura, ya. Mau bersaing dengan pom bensin siap. Mereka jual bensin pas di depan pom bensin. Coba bayangkan. Itu kalau tidak benar-benar kuat mentalnya, nggak mungkin itu dilakukan. Hanya orang Madura yang melakukan itu, ya kan? Supaya berkualitas kinerja kita, ya, kita harus punya kekuatan fisik dan juga kekuatan mental. Orang Madura punya itu. Orang Madura itu kalau sudah berangkat merantau, walaupun dari nol putul katanya orang Jawa, tapi dia tetap eksis. Makanya orang Madura itu di mana-mana seperti orang Cina, ya. Hampir di semua daerah di Indonesia itu semuanya ada orang Madura dan mereka eksis. Mau bekerja sekeras apapun, mereka mampu melakukan itu, ya. Mau bersaing dengan pom bensin bisa. Mau bersaing dengan Indomaret yang super lengkap itu bisa, ya. Sampai kemarin itu rame-rame di Jakarta itu, ya. Madura itu 24 jam. Indomaret jam 12 sudah tutup atau jam berapa loh. Orang Madura 24 jam siap melayani. Bismillah melayani. Ya. 24 jam Bapak Ibu, bayangkan. Bagaimana nggak berkualitas, ya kan? Itu kan. Jamaah yang berbahagia, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tahu ketika hijrah ke Madinah, ya, ditawarin oleh saudaranya, ya, yang namanya siapa? Sa'ad bin Rabi, ya. Karena Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah bersama Rasulullah nggak bawa apa-apa, hanya yang melekat di badannya, ya. Ditawarin apa? Modal. Saya punya ladang di sana subur sekali, kamu pilih mana yang paling subur buat kamu wahai saudaraku. Saya punya istri cantik 2. Pilih, nanti saya cerai, silakan dinikahi. Kalau itu ditawarkan ke kita, mau nggak? Wah, alhamdulillah gitu kan. Ya, apalagi nggak punya modal apa-apa, ya kan. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau dia. Barakallahu fi malika wa ahlik, ya.
Jadi beliau justru mengatakan seperti itu. Beliau nggak mau, nggak usah. Dullani ila suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar di sini, katanya. Coba, itu adalah profil pembisnis yang kuat lahir batin. Ya, bukan hanya kuat fisiknya, juga kuat mentalnya. Tunjukkan, kamu tunjukkan saudaraku di mana ada pasar di sini. Coba, kalau ada orang yang bisa menunjukkan kualitas menjadi pembisnis yang seperti itu, nggak modal apa-apa dia. Makanya saya heran kalau ada orang mau berbisnis apapun nggak jadi-jadi karena nggak ada modal. Ya, kita kalau mau meniru Abdurrahman bin Auf, ya, dia bisa kok memulai bisnis itu walaupun tidak ada modal. Hanya minta ditunjukkan di mana pasar di sini. Artinya apa? Dia punya kekuatan yang lain. Ya. Salah satunya adalah kekuatan kepercayaan. Dia mampu membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang terpercaya, ya, berkualitas. Ya. Makanya beliau eksis, ya. Singkat cerita, beliau termasuk jajaran, ya, jajaran sahabat yang paling kaya. Coba dia dalam sejarah berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sampai nggak tahu Ustadz ya ini benar apa enggak, sampai yang namanya emasnya itu berbongkah-bongkah. Kita punya emas 1 on saja kayaknya sudah kaya raya, sudah segini nih. Iya kan? Itu dalam sejarah dari nol loh Abdurrahman bin Auf itu, kekayaannya ditinggal di Makkah, nggak dibawa. Ya, tetapi dengan kekuatannya yang amanah itu, ya, yang mentalnya yang kuat itu, ya, dia mampu meninggalkan banyak sekali harta, termasuk emas yang saya ceritakan tadi itu. Bahkan bisa menikahi seorang perempuan, tidak perlu mengambil istrinya temannya sendiri, ya, dan memberikannya mahar yang sangat besar dengan usaha yang dia lakukan. Tidak minta kepada orang tuanya, maharnya nanti apa mah? Ya, saya mau nikah itu kan. Abdurrahman bin Auf cari sendiri maharnya. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, saya kira ini saja, ya. Dan masih banyak yang lain, tetapi waktunya tidak cukup. Semoga bisa diingat dengan mudah. Bisa diingat Bapak Ibu, ya? Bisa. Insya Allah kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menunjukkan bahwa amalan kita itu baik yang ukhrawi maupun yang duniawi itu berkualitas. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.